Kenapa kita ada di muka bumi ini? Apa tujuannya? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang tidak boleh kita kerjakan? Apa yang boleh kita nikmati? Apa yang tidak boleh kita nikmati? Berikut dalil-dalil dan contoh-contohnya. Dan kami membahas pada kesempatan-kesempatan khutbah Jumat ini dan ke depan sesuatu yang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kalau bulan lalu kita bahas masalah hidup, maka sekarang kita akan bahas masalah mati. Begitu juga nanti ke depannya insya Allah kita akan bahas masalah sehat dan sakit, laki-laki dan perempuan, dan seterusnya yang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Masalah kematian akan kita bahas pada kesempatan ini, saudaraku seiman. Di awal khutbah saya mengajak diri saya dan jemaah sekalian untuk muhasabah atau introspeksi diri dulu. Kita mulai dengan, pernahkah kita berpikir sejenak, apakah kehidupan ini akan berlanjut terus? Kalau iya, sampai kapan? Bukankah sudah terlalu banyak dari kerabat kita, tetangga, kenalan-kenalan kita, atau orang yang tidak kenal dari seluruh pelosok muka bumi ini yang sudah meninggalkan dunia ini dengan wafat, baik mereka sehat atau mereka sakit, mereka tua atau mereka muda, laki-laki ataupun perempuan, kaya ataupun miskin, semuanya sudah tiada. Mereka meninggalkan dunia, semua prestasi-prestasi yang diharapkan dan harapan-harapan begitu saja. Pertanyaan selanjutnya, mana kakek, nenek, dan buyut-buyut kita? Adakah seseorang di antara kita yang pernah bertemu dengan ayah kakeknya atau kakek-kakeknya? Pertanyaan sederhana, kenapa tidak bisa ketemu? Karena mereka sudah meninggal dunia. Mana pemilik-pemilik perusahaan raksasa yang sudah mencapai omsetnya triliunan? Mereka mendirikan 100 tahun, 150 tahun yang lalu, bahkan ada lebih daripada itu. Kemarin kami tur dakwah di Eropa, saya sempat mampir di salah satu toko parfum, dan kebetulan di Prancis waktu itu, di kota Paris, yang jaga counter itu orang Maroko, bisa berbahasa Arab. Lalu dia terangkan kepada saya sebuah keterangan yang menggelitik bagi saya. Makanya saya angkat dalam khutbah, dia mengatakan parfum ini perusahaan tertua di dunia. Sudah 150 tahun umurnya dan berjalan sampai sekarang. Saya yakin pendiri perusahaan itu sudah tidak ada, meninggal dunia. Walaupun dia sangat cerdas, sampai produknya pun masih bisa diproduksi dan diperjualbelikan, mungkin dinikmati oleh ahli waris hasilnya. Tapi dia sendiri sudah meninggal dunia. Mana para pendiri negara dan kerajaan-kerajaan dunia? Pendiri negara ini misalnya, mana mereka semuanya? Mana presidennya, mana menterinya, mana pejabat-pejabatnya. Bahkan kita korek sampai ke masyarakatnya juga yang hidup di awal pendirian negara ini sudah tidak ada. Mana fisik para nabi-nabi? Mereka manusia mulia. Para sahabat-sahabat nabi. Nabi-nabi tentu alaihi wassalatu wassalam, dan para sahabat nabi ada ridwanullahi alaihim. Dan mana para ulama yang hidup di masa lampau yang biasa kita dengar namanya, dari kalangan tabi'in, Atha bin Abi Rabah, Atha al-Khurasani, Sa'id bin Musayyib, dan banyak yang lainnya. Mana imam 4 madhab yang kita kenal sampai sekarang madhabnya, ilmunya terus dilakukan atau diikuti oleh orang-orang, dipraktikkan. Mana Imam Abu Hanifah, mana Imam Malik, mana Imam Syafi'i, mana Imam Ahmad, mana ulama yang hidup zaman dengan mereka. Begitu juga dengan para pelaku kriminal. Di setiap zaman ada saja pasti pelaku kriminal, para penjahat. Mana mereka yang hidup di masa-masa itu? Kalau kita ambil 150 tahun sampai 200 tahun saja dari hari kita ke belakang. 100 tahun aja dari hari ini ke belakang. Artinya kalau ada yang masih hidup, umur dia hari ini 100 tahun. Apakah generasi ini masih ada? Pasti dalam sistem yang Allah buat, generasi ini ada hidup sezaman. Contoh misalnya saya lahir tanggal 1 Mei. Pasti 1 Mei itu ada banyak sekali orang seluruh yang lahir seperti itu. Tapi generasinya akan habis. Teman-teman mungkin yang lahir contoh 20 Maret, yang 20 Maret itu banyak lahir di seluruh muka bumi ini. Tapi pasti akan berakhir semuanya. Kalau tahunnya sama misalnya 75, 76, 77, 80, tahun 90, generasi ini semua akan habis dan meninggalkan dunia ini. Bahkan bayi-bayi yang lahir di masa itu juga sudah tidak ada. Dan kita bisa pastikan, saudaraku seiman, tentu ini pemastian sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan kita kan memang Allah sudah catatkan seperti itu. Kalau 100 tahun ke depan, kita bicara yang hadir khutbah Jumat ini
atau juga yang mengikuti khutbah ini yang mungkin bukan bayi. Anggap umur kita hadir di sini yang paling muda, misalnya ada anak-anak kecil 10 tahun. Artinya 100 tahun ke depan umur dia 110 tahun. Pertanyaan, apakah dia masih hidup? Pastikan semua itu akan meninggalkan dan menyelesaikan. Kenapa? Karena ada sebuah fakta, yaitu kematian. Terlalu banyak orang melalaikan masalah ini sehingga mereka terus saja meninggalkan dan melalaikan perintah dan tujuan utama mereka diperintahkan atau diciptakan. Mengabdi kepada Allah, tugasnya sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran, majelis ilmu, silaturahim keluarga, bakti orang tua, menjenguk orang sakit dan seterusnya, yang merupakan tujuan utama diciptakan, dilalaikan. Dan mereka justru pergi kepada pernak-pernik kehidupan, lebih fokus kepada makanan, minuman, pakaian dan hal-hal lainnya. Padahal sebenarnya ini boleh selama halal dan dia hanya penyempurna daripada tujuan utama kita diciptakan. Sampai kapan kita mau selalu lalai dalam masalah-masalah seperti ini? Saudaraku seiman rahiman rahimakumullah. Kita semua pasti akan mati dan pasti akan meninggalkan dunia ini mau atau tidak mau, sehat ataupun sakit. Sudah berhasil mencapai target-target prestasinya atau belum berhasil. Dan semua itu dalam rangka akan menerima balasan dari perbuatan kita, baik ataupun buruk. Sudah sangat jelas dalam Al-Quran Allah mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan selama di dunia akan diperlihatkan dan akan menerima balasannya di akhirat nanti. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan pasti akan diperlihatkan dan juga akan diterima balasannya. Bahkan Bilal radhiyallahu anhu mengatakan dalam satu statementnya, perbuatan dosa pun akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti kepada para pelakunya walaupun dia sudah taubat, agar dia tahu Allah mengetahui perbuatannya tersebut. Walaupun nanti dia tidak dihukum lagi karena dia sempat taubat. Karena taubat ini sebuah pintu tiket VIP yang Allah berikan agar kita lepas dari hisab hari kiamat. Tapi tetap akan diperlihatkan untuk dia semuanya perbuatan tersebut. Orang yang cerdas, dia akan tahu poin ini, menyadari dan meyakininya, kemudian dia akan berhati-hati. Paling tidak dia punya rasa malu kepada Allah, dia punya rasa malu kepada makhluk di sekitarnya pada saat dibeberkan perbuatan dosa tersebut. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membicara tentang masalah kematian agar kita menyadarinya. Di antaranya surah Al-Imran, surah nomor 3, 185 ayat yang sangat masyhur. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, olahragawan, bukan olahragawan, semua juga akan merasakan itu. Dan pasti karena akan menerima balasan perbuatan kalian pada hari kiamat. Siapa di hari kiamat nanti yang berhasil diselamatkan dari api neraka karena amal baiknya lebih banyak dari amal buruknya dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia sudah menang. Ini kemenangan yang sebenarnya. Dan ketahuilah, kata Allah SWT, pencipta kita dan alam semesta ini, kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Di dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 78 Allah juga mengatakan, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Allah mengatakan dimanapun kalian berada, maka pasti kematian akan mendatangi kalian, merenggut kalian, walaupun kalian berada di sebuah bangunan yang tinggi dan juga kokoh. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surah Al-Waqiah tentang fakta kematian pasti terjadi, orang mau atau tidak mau. Surah nomor 56 ayat 60, Allah mengatakan, "Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin." Kami telah menentukan kematian di antara kamu secara pasti dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Tidak ada orang bisa menolak kematian tersebut. Tidak ada orang yang bisa menolak kematian tersebut. Berarti kita harus menyadari ini sebuah fakta. Dan Allah mengatakan kami tidak akan dikalahkan. Dalam surah Al-Jum'ah, surah nomor 62 ayat 8 Allah mengatakan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakan hai Muhammad dan sampaikan, serukan kepada semua orang yang beriman ataupun orang yang belum beriman. Mati yang kalian lari darinya, sebab semua orang kalau ditanya mau mati enggak, dia akan mengatakan tidak. Kecuali orang yang sudah hatinya sudah terpenuhi dengan keimanan.
Contoh Bilal, waktu ditanya bagaimana pendapat tentang kematian, dia mengatakan marhaban bil maut, selamat datang kematian. Karena dia tahu mati pasti akan datang dan dia sudah punya persiapan untuk itu. Orang yang lari ini adalah orang yang belum tahu masalah ini, belum punya persiapan, selalu lalai, selalu saja menunda-nunda kewajibannya. Apalagi kalau dalam keadaan kufur, kafir, munafik, ini sudah lebih jauh lagi. Allah mengatakan, katakan hai Muhammad kepada semua manusia, beriman atau belum beriman, mati yang kalian lari darinya pasti akan menjemput kalian. Dan pasti kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui hal yang gaib dan yang nyata, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pasti dia akan menyampaikan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Kata sebagian ulama tafsir, yang kalian sembunyikan atau kalian kerjakan nyata-nyata, yang kecil ataupun yang besar, semua akan disampaikan kepada kita pada hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad sahih dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Kami pernah bersama Nabi SAW mengantar jenazah. Fajalasa syafiral qabr. Maka Nabi SAW duduk di pinggiran kuburan tersebut. Fabaka hatta ballat thara. Beliau lalu meneteskan air mata, menangis sampai air matanya menetes di tanah, membasahi tanah yang ada di depan beliau. Thumma qal, lalu beliau mengingatkan semua sahabat dan akhirnya sampai kepada kita setelah 1400 tahun penyampaian hadis ini. Beliau mengatakan, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza fa'iddu. Dalam keadaan nanti seperti ini, persiapkanlah baik-baik. Maksudnya, saya, kalian, semua akan mati dan masuk ke liang lahat ini, maka sebelum datang waktunya, persiapkan baik-baik. Disebutkan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersama Rasulullah SAW suatu hari, faja'ahu rajulun minal ansar, maka datanglah seseorang dari Ansar kepada Nabi SAW, fasallama ala Nabi, lalu orang itu mengucapkan salam kepada Nabi SAW, thumma qal, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Dia mengatakan, ya Rasulullah, siapakah di antara orang beriman ini semuanya yang paling baik? Orang ini bertanya, kata ulama hadis, karena dia ingin mencapai derajat itu. Makanya dia bertanya, dan salah satu hal yang positif ditanya dalam majelis ilmu adalah bagaimana saya mencapai derajat tertinggi dari amal saleh, derajat tertinggi di surga, menjadi manusia yang sempurna karakternya dan segala macam hal. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling afdal? Qala ahsanum khuluqa. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Qala fa ayyul mu'minina akyas. Lalu bertanya lagi, orang itu, lalu siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Seakan-akan orang ini mau mengatakan, baiklah, saya sudah faham, ternyata kalau mau jadi orang mukmin yang paling afdal, akhlak saya harus sempurna. Sekarang saya mau tanya, saya bertemu dengan banyak orang-orang mukmin, semuanya baik akhlaknya. Bagaimana saya bisa tahu saya menjadi orang yang paling cerdas di antara mereka, yang lebih berprestasi lagi? Maka Nabi SAW mengatakan, qal aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'da istidada ulaikal akyas. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling cerdas setelah levelmu sudah oke, sama-sama dengan yang lainnya akhlaknya sama, maka adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian, menyadari kalau itu akan terjadi padanya, dan dia selalu mempersiapkan yang terbaik, maka mereka adalah orang yang paling cerdas. Jadi dari hadis ini teman-teman jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri lalu kemudian kita mengatakan, oh iya saya pernah dengar hadis itu, oh iya saya sudah tahu, oh mungkin teman saya lebih baik. Bukan begitu. Harusnya setiap wahyu sampai kepada kita, kita menjadikan target kita menjadi orang itu. Minimal kita mulai dengan doa dulu agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang mukmin yang afdal dan juga akyas, orang yang paling afdal karena akhlaknya baik dan paling cerdas karena paling banyak mengingat kematian dan punya persiapan. Semua bisikan-bisikan yang membawa pada melupakan kematian, kelalaian terhadap perintah, selalu menerjang larangan-larangan Allah SWT sudah harus saatnya diberhentikan sekarang,
kemudian kita memulai start di garis baru setelah dengar khutbah ini, saya harus menjadi lebih baik ke depan. Semua bisikan-bisikan yang baik untuk melakukan kebaikan dari teman-teman, dari malaikat bahkan yang mengingatkan di dalam hati kita, di pikiran kita, ikutin panggilan sholat. Mulai sekarang kalau dengar azan selalu menjawab. Keinginan dalam hati ingin zikir setelah sholat, ingin berdoa antara azan iqamah, ingin sholat sunnah, apa saja bisikan tersebut ikutin semua. Semua bisikan negatif yang membuat kita lalai, malas ibadah, apalagi terjerumus dalam kemaksiatan, berhentikan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri Anda kecuali Anda sendiri. Semua para dai hanya bisa teriak-teriak seperti ini di mimbar. Tapi semua keputusan kembali kepada diri kita. Orang mukmin yang cerdas mengambil pelajaran dan segera mempraktekkan ilmu tersebut. Ada beberapa faedah yang kita bisa dapatkan kalau kita ingat kematian. Yang pertama, mengingatkan dan menyadarkan hari kembali kepada Allah dan bahwa dunia ini tempat lewat dan untuk beramal soleh saja, bukan untuk pelanggaran. Berapa banyak ayat Al-Quran diakhiri ayatnya dengan wa ilaihin nusyur, wa ilaihil masir. Kepadanya kalian akan dikembalikan, kepadanya kalian akan dibangkitkan. Dalam zikir pagi petang, di pagi hari kita disuruh baca akhirnya wa ilaihin nusyur, di sore hari wa ilaihil masir. Kurang lebih sama maknanya. Seakan-akan Allah mengingatkan kalau pagi ingat ya, kamu akan dibangkitkan nanti, bisa kamu meninggal sebelum sore. Masih tiba sore ingat, kamu juga akan kembali kepada Allah, belum tentu kamu tiba di pagi hari, dan seterusnya. Begitu juga Nabi SAW mengajak kita dalam hadis yang sahih agar sering-sering mendatangi kuburan, menziarahi kubur, bukan hanya sekedar mendoakan mayit, tapi ada hal yang lebih besar, supaya kita menyadari di bawah tumpukan tanah itu ada manusia seperti kita, dan kita pun satu waktu akan seperti itu. Nabi SAW mengatakan, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu di fase Mekah saya larang kalian ziarah kubur, karena waktu itu masih belum ada kuburan kaum muslimin. Maka sekarang di Madinah ziarahilah. Apa manfaatnya ya Rasulullah? Kenapa kami harus ziarah kubur? Kata Nabi SAW, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ. Karena pasti dia akan mengingatkan kalian terhadap akhirat. Nabi SAW tidak pernah melewatkan dalam satu pekan kecuali menziarahi kuburan Baqi minimal sekali sampai 2 kali. Kadang-kadang lebih daripada itu. Bahkan di hari-hari sebelum beliau wafat, hampir setiap malam beliau mendatangi kuburan tersebut. Dan saya pernah membaca buku kitab At-Tadhkirah, bukunya Imam Qurtubi, beliau selalu menekankan masalah ini. Kalau kita sudah merasa teman-teman sekalian sedikit iman kita lemah, kita malas ibadah, cobalah mampir sebentar di kuburan. Hanya untuk ziarah. Tidak harus ada kerabat kita di kuburan tersebut. Duduk sejenak, pakai stopwatch kalau perlu, maksimal 5 menit. Hanya merenung, melihat kuburan tersebut. Apalagi kalau ada jenazah yang sedang diantar, kita bisa ikut bersama mereka dan melihat kalau mereka itu adalah orang-orang yang seperti kita, mungkin bahkan lebih sempurna secara fisik, secara ilmu, secara ekonomi dan segala hal. Tapi mereka sudah meninggal dunia. Nabi SAW juga mengingatkan untuk diri beliau dan kita semuanya, untuk tidak terlalu fokus ke masalah dunia, kecuali menjadikannya sebagai ladang yang kita tanam hal-hal yang kita akan panen di akhirat sana. Maksudnya amal soleh. Beliau mengatakan, mali wad dunya. Ada apa aku dengan mengejar dunia ini? Innama mathali wa mathalu dunya kamathali rakibi dhalla tahta syajara thumma raha wa tarakaha. Hadis Hasan diriwayatkan Imam Ahmad. Karena perumpamaan aku dengan dunia ini seperti seorang pengembara, penunggang kendaraan, kemudian dia mampir ke bawah sebuah pohon kena letih, lalu dia akan meninggalkannya. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah lebih tegas lagi, mengatakan seorang mukmin harus menjadikan dunia ini hanya seperti WC dia. Dia membuang hajatnya lalu dia pergi. Kenapa beliau begitu tegas dalam masalah ini? Karena memang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi kepada seorang sahabat ditanya, apa makanan dan minumanmu? Sahabat itu mengatakan, saya makan daging dan saya minum susu ya Rasulullah. Ini makanan paling mewah di kalangan manusia, daging, minuman paling mewah adalah susu. Lalu kata Nabi SAW, setelah kau makan dan minum, akan jadi apa itu? Susu dan daging itu akan jadi apa? Sahabat ini sudah faham maksud Nabi. Yang tidak dibutuhkan untuk tubuh kita jadi apa? Jadi air seni dan jadi tinja. Tapi sahabatnya tidak mau ucapin, dia mengatakan, ya Rasulullah akan menjadi seperti yang anda sudah tahu. Maka kata Nabi SAW, Allah menjadikan perumpamaan dunia seperti itu. Ampas makanan dan minuman itu. Tidak ada nilainya.
Orang mukmin tidak akan pernah sedih hanya karena tidak mendapatkan makanan kesukaannya di dunia. Dia masih bisa makan yang lain selama halal. Orang mukmin tidak akan sedih dengan tidak jadi nikah sama si fulana misalnya, karena dia masih bisa nikah dengan orang yang lain. Orang mukmin tidak akan pernah peduli dengan ketinggalan dunia ini, tapi mereka akan merasa sedih kalau ketinggalan satu kali sholat sunnah. Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, seorang tabi'in, saya telah bertemu dengan satu komunitas kaum, maksudnya para sahabat Nabi, yang mereka tidak pernah peduli dengan kehilangan dunia sebesar apapun, tapi mereka justru sedih kalau hanya ketinggalan satu sholat sunnah. Mereka sudah merasa luar biasa ruginya, karena itu urusannya dengan akhirat. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu dalam sebuah statement diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan oleh Imam Bukhari, irtahalatid dunya mudbira, ketahui dunia ini sudah pergi, akan meninggalkan kita. Sudah terlalu banyak orang yang ditinggalkan oleh dunia dan kita pun akan sama. Wartahalatil akhirah mukbila, dan akhirat sudah depan mata, sudah jelas akan datang menyambut kita. Walikulli wahidatin minhum banun, dan dua negeri ini, dunia dan akhirat, memiliki generasi. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah generasi akhirat. Wala takunu min abna'id dunia, jangan menjadi generasi dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab, karena hari ini kita bisa beramal apa saja yang kita inginkan. Mau beriman, mau kafir, mau soleh, mau fasik, bebas. Ya. Tidak ada hisabnya. Tapi kata beliau, wagadan hisabun wala amal. Tapi ingat, akan datang hari akhirat, semuanya akan dihisab dan tidak ada peluang lagi untuk beramal. Yang kedua, faedah mengingat kematian. Bagian mengingatnya sendiri, bagian daripada ibadah. Karena terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita bacakan tadi dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk mengingat kematian sebagai sebuah fakta. Dan yang luar biasanya kalau sering kita ingat, itu akan membawa kepada semangat untuk beribadah. Semangat untuk meninggalkan dosa. Bahkan yang luar biasa, Nabi SAW memastikan orang yang mengingat kematian akan membuat sholatnya jadi khusyuk. Dia akan lebih hati-hati dalam sholat. Seakan-akan dia bayangkan setelah salam dia akan meninggal dunia. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Udhkurul maut fi salatik." Ingatlah kematian dalam salatmu. Fa innar rajula idza dzakara al-maut fi salatihi fa hariyun an yuhsina salata. Karena orang kalau ingat kematian pada saat dia salat, pasti dia akan memperbaiki dan menyempurnakan salatnya. Dia bayangkan seakan-akan ini salat terakhirnya, dia akan meninggal setelah itu. Wa shalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli ghairaha. Dan coba solat seakan-akan ini solat terakhirmu, kau tidak punya pulang untuk solat lagi. Wa iyyaka wa kalla amrin yu'tadharu minhu. Dan hati-hati dari nanti di hari kiamat kamu tidak punya lagi alasan untuk membenarkan sikapmu. Gak bisa lagi kita mengatakan, kalau tanya kenapa kamu gak solat itu hari, kenapa kamu gak zikir, kenapa kamu gak puasa, kita gak ada alasan. Karena kita dikasih kesempatan, dikasih kesehatan. Allah punya banyak argumentasi, hujjah menegakkan pada kita. Itu bukti teman kamu bisa, itu bukti kerabat kamu bisa, itu buktinya ini dan ini didatangkan semua bukti dan kita tidak bisa lagi. Maka kata Nabi SAW, hati-hati di hari itu kamu tidak punya alasan lagi. Dan ini sebuah fakta yang luar biasa yang harus kita fahami baik-baik. Juga dalam hadis yang lain, seringkali Nabi SAW kalau mau mengimami salat beliau mengatakan sallu salatal muwadda'a, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Salatlah seakan-akan inilah salat terakhirmu. Andai saja saudaraku seiman, ada seseorang di antara kita divonis oleh dokter kena penyakit kronis, dia akan meninggal setengah jam lagi. Dokter sudah bilang ini kanker, ini tumor atau apa saja, udah nggak bisa lagi hidup setelah ini. Sudah divonis seperti itu. Lalu kita tahu setengah jam lagi kita akan meninggal dunia. Kita masih punya kesempatan sholat. Kira-kira seperti apa sholat kita? Sebenarnya kita tidak harus menunggu penyampaian dari dokter kalau kamu akan meninggal atau umurmu tinggal setengah jam. Karena mati itu tidak butuh pendapat dokter. Dia akan datang, dia akan sangat misterius, datang setiap saat di mana saja kita berada. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, kalau Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba, Allah membuat dia punya hajat di situ. Lalu kemudian dia pergi. Seorang bisnismen tinggal di Jakarta misalnya, mungkin dia pergi ke Turki, dia pergi ke Eropa, dia pergi ke Amerika, dia pikir itu adalah untuk mengembangkan bisnisnya, sampai di sana meninggal dunia, ajalnya datang. Allah Maha Kuasa. Maka jangan terus menerus lalai dalam masalah-masalah seperti ini. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, beliau saking inginnya menanamkan perasaan agar selalu ingat mati, maka beliau menggali liang lahat di belakang rumahnya. Hampir setiap malam masuk ke liang lahat tersebut. Lalu beliau merenungi sejenak, beberapa saat saja.
Dan beliau mengatakan sambil masuk ke dalam membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, semoga saja aku masih sempat melakukan amal saleh yang aku kerjakan. Ini sebenarnya ayat disebutkan oleh Allah SWT tentang penyesalan orang-orang kafir pada saat melihat kematian. Tapi bisa menjadi umum, kaum muslimin pun bisa menyesal kalau selama di dunia mereka melalaikan kewajiban-kewajiban mereka. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri di liang lahat itu, wahai Robi, mungkinkah engkau kembali sesudah mati? Lalu dia ulangi lagi, mungkinkah kau hidup sesudah mati? Artinya kalau kau mati sekarang gak bakal hidup loh. Maka beramallah. Karena ini beliau akhirnya selalu menjaga amalnya. Ingat saudaraku seiman, yang ikut di kuburan pada saat kita mati cuma amal. Semua orang yang mencintai kita nggak usah bicara musuh-musuh kita, yang mencintai kita, istri, anak, orang tua, siapa saja. Semua akan meninggalkan kita, tidak akan masuk ke liang lahat bersama kita. Semua harta yang kita selama ini kumpul, prestasi-prestasi kita, ijazah atau apa saja, akan ditinggal. Yang tinggal bersama, yang ikut bersama kita ke liang lahat masuk ke dalam hanya amal. Ini penyampaian as-sadiqul masduq, penyampaian dari manusia yang paling terpercaya dan jujur, Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, yatba'ul mayyitu thalath, mayit itu kalau diantar kuburan akan diikuti oleh 3, fayarju ithnan wa yabqa wahid, akan pulang 2 dari 3 yang mengantarnya ke kuburan dan hanya tinggal 1 saja. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, akan ikut ke kuburan keluarganya, istri, anaknya atau yang siapapun dari kerabatnya, hartanya, mungkin mobilnya akan mengantarnya sampai ke pagar kuburan misalnya, wa amal dan amalnya. Fayarju ahlahu wa maluhu, dan pastikan keluarganya akan pulang, begitu juga dengan hartanya. Secita-citanya istri sama suami, suami pada istri, kalau sudah masuk liang lahat kita akan tinggalkan. Tidak usah bicara suami istri, ibu saja pada anaknya yang begitu cinta, kita tahu bagaimana cintanya ibu pada anaknya. Kalau sudah masuk ke liang lahat, ibunya akan tinggalkan. Dia akan nginap di rumahnya, dia tidak akan mungkin masuk ke liang lahat. Sudah menjadi sistem yang Allah buat itu. Maka kata Nabi SAW, wa yabqa amaluhu, dan tinggal bersama dia ya hanya amalnya yang selama ini banyak orang lalaikan. Dengar hayya 'alas shalah, muadzin panggil enggak salat, masih ngobrol sama orang. Ada kesempatan salat sunnah, enggak salat sunnah, gampang kan cuman sunnah. Akhi, saudaraku seiman, salat sunnah juga perintah Allah dan Rasul. Itu penyebab peninggi derajat di surga. Puasa sunnah juga perintah Allah dan Rasul, peninggi derajat di surga. Pemberat timbangan amal hari kiamat. Begitu juga dengan zikir pagi petang, zikir habis sholat, silaturahim keluarga dan yang lainnya yang banyak dianggap remeh oleh orang. Semua itu adalah kebaikan-kebaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah pelit-pelit walaupun dengan 1 amal saleh, walaupun kecil. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, walau an talqa akhaka biwajhin talq, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri aja, itu sudah cukup sebagai sebuah, kalau cuma itu yang kamu bisa lakukan sebagai catatan amal, lakukan. Semua kebaikan-kebaikan itu bisa lakukan. Yang ketiga, meringankan beban hidup kalau kita ingat kematian. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan dalam hadits At-Tabarani dan Hakim, akthiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyak mengingat penghancur semua kenikmatan dunia. Fa innahu ma dzak, maksudnya kematian. Fa innahu ma dzakara ahadun fi diqin minal aish illa wassa'ahu alaih. Wala fi sa'atin illa dayyaqahu alaih. Karena tidak ada orang yang ingat kematian di saat dia lagi sempit, lagi sumpek, lagi sedih, lagi ada masalah dunia, kecuali kematian akan membuatnya lapang dada. Oh, toh juga akan mati. Misal ada orang dizalimi, orang utang enggak bayar, dia ditipu, dirusak nama baiknya. Kalau dia ingat kematian ada, dia akan terobati dan dia akan mengatakan, saya tidak dapat di dunia, dia zalimi saya sekarang, saya akan dapat di akhirat kok. Selesai, mati bisa menjawabnya. Dan tidak ada orang yang mengingatnya di saat dia lagi lapang, lagi banyak rezekinya dan segala macam, lagi nikmat hidupnya, lagi sehat badannya, kecuali akan membuat dia lebih hati-hati. Oh ini enggak boleh saya lalai nih. Bukan berarti harta ini saya pakai untuk berbuat maksiat, tapi justru saya harus hati-hati karena tetap akan ada hisabnya. Kemudian Sumaid bin Ajlan rahimahullah pernah berkata, man ja'alal mautu nusba ainaihi, siapa yang coba selalu menjadikan kematian di depan matanya, lam yubali bidikid dunya wala bisa'atiha,
pastikan orang itu tidak akan pernah terpengaruh dengan sempitnya dan lapangnya kehidupan dunia. Semua sama bagi dia, karena target dia adalah akhirat. Yang keempat, menyelamatkan dari penyesalan karena sudah mempersiapkan kematian dan sekaligus meredam dan menghentikan keinginan untuk terus lanjut berbuat dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyesalan-penyesalan yang banyak terjadi di saat datang kematian karena orang tidak punya persiapan. Di dalam surah Al-Munafikun surah nomor 63 ayat 9 sampai ayat 11 Allah menggambarkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan keturunan kalian membuat kalian lalai dari zikrullah. Zikrullah di sini bukan hanya menyebutkan zikir saja, semuanya, salat, masuk, puasa, semua ketaatan namanya zikrullah. Jangan sampai karena sibuk bisnis, sibuk mengejar prestasi dunia, kemudian sibuk karena anak-anak menjaga perasaan mereka, lalu kemudian membuat lalai dari zikrullah. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang buat itu, yang buat harta dan anaknya membuat dia lalai, faulai kaumul khasirun, mereka orang yang sangat rugi. Lalu Allah bilang, itu ayat 9-nya, ayat 10-nya, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan segera infakkan, keluarkan apa yang telah Allah jadikan rezeki buat kalian sebelum datang hari kematian kalian. Lalu seseorang dari kalian berkata, wahai Tuhanku, kalau seandainya engkau melambatkan aku sesaat saja dari kematian ini, lalu kemudian aku bersedekah dan aku bisa menjadi orang soleh. Itu ayat 10, ayat 11-nya Allah mengatakan, Allah pastikan dan Allah patok, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Ketahuilah Allah tidak akan pernah menerambatkan kematian seseorang kalau datang ajalnya, dan Allah pasti akan memberitahukan apa yang sudah kalian kerjakan. Selanjutnya yang kelima, manfaat mengingat kematian adalah menyegerakan taubat, dan ini poin yang terakhir itu dalam khutbah kita. Imam Qurtubi rahimahullah menukil dalam kitab At-Tadhkirah beliau perkataan Ad-Daqqaq rahimahullah. Kurang lebih terjemahannya, siapa yang mengingat mati maka akan mendatangkan tiga hal, tiga manfaat. Yang pertama, dia akan segera bertaubat. Orang kalau ingat mati dia tobat, dia ingat jadi dosanya dia takut, maka dia segera kembali kepada Allah. Ini satu keselamatan, karena taubat ini kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari satu dosa seperti orang tidak ada dosanya sama sekali. Yang kedua, dia akan memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan semua nikmat Allah sehingga dia bersyukur. Dan yang ketiga, punya semangat dalam ibadah. Itu manfaat orang kalau ingat kematian. Sekali lagi beliau mengatakan, kalau orang ingat mati akan mendapatkan tiga manfaat. Menyegerakan taubat, merasa puas atau qanaah, dan dan juga semangat dalam ibadah. Sementara orang yang lalai dari kematian juga akan tertimpa tiga hal. Yaitu yang pertama, menunda-nunda taubat sehingga akhirnya nanti menyesal pada saat akan meninggal dunia. Yang kedua, kufur nikmat. Dia akan selalu mengecilkan nikmat Allah dari kesehatan, dari peluang untuk ibadah dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah malas dalam beribadah. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah, mengajak jamaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istighfarlah kepadanya karena Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, selamatkan diri Anda sebelum terlambat. Jangan selalu menghayal seakan-akan tanda kutip Allah akan turunkan tangan dari langit atau akan mendatangkan orang yang harus bisa menjamah tangan Anda baru Anda taubat dari dosa-dosa Anda, atau baru Anda beramal saleh. Ditanya, kapan mau taubat? Iya ya, kapan ya? Ini perkataan